Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum nanti kita keliling-keliling ke lokasi yang kita pasarkan, ini kita akan product knowledge dulu. Jadi ini rumah contoh yang kita pasarkan. Jadi nanti kita lihat realnya itu di Blok H dan R. Alhamdulillah kita sudah 2000 yang akad ya, udah banyak. Udah banyak banget. Kita tipe 3660. Ini adalah tipe terbesar di kelas subsidi. Jangan khawatir Pak, nanti ada tipe 1825 ya. Gitu. Itu sebenarnya solusi dari pemerintah kalau ada developer yang bangun di pinggiran Jakarta. Kalau di sini nggak bakalan laku Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir di sini Mas. Nggak bakalan di sini ada untuk saat ini gitu. Jadi jangankan itu ya Mas. Di Sumatera aja yang 60 meter udah nggak laku. Di Sumatera itu cari kalau subsidi itu ya tanahnya 90 kalau di Sumatera. Itu sebenarnya sekarang pun tipe 1825 itu udah banyak yang masarkan, tapi bukan subsidi. Dan pangsa pasarnya banyak juga gitu. Seperti ya di daerah-daerah Jakarta pinggiran itu sekarang banyak developer yang bangun rumah tipe 1825. Karena kan andai kata ada sekarang pun pasti diserbu, karena kan ada orang juga yang lihat jarak kerjanya terlalu jauh, yang mendingan cari walaupun sempit tapi kan kekerjaan nggak terlalu jauh gitu kan, ada juga gitu. Nah Bapak Ibu di sini alhamdulillah tergolong nggak terlalu jauh ke Jakarta, itu masih terbilang wajar lah kalau di Cibitung itu tuh. Daripada yang masih pelosok-pelosok sana kerja di Jakarta tapi ngambil perbatasan Kerawang kan terlalu jauh. Kalau di sini kan Bapak Ibu lewat Cilincing deket, lewat Harapan Indah deket gitu. Jadi tergolong tengah-tengah, yang Kerawang ke sini deket, yang Jakarta ke sini deket, yang Bogor juga, yang daerah-daerah Cilengsi juga ke sini relatif dekat. Itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, poin-poin mencari rumah subsidi itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu yang paling Bapak Ibu tanyakan biasanya banjir enggak. Itu dan Bapak Ibu alhamdulillah di sini kan udah 2000-an lebih yang akad ya, bisa ditanya juga Pak tanggal 5 kemarin banjir enggak gitu. Alhamdulillah di sini nggak banjir. Terus yang kedua Bapak Ibu yang ditanyakan adalah di sini sertifikatnya sudah pecah tidak. Sebenarnya Bapak Ibu ngambil perumahan yang belum pecah pun sebenarnya aman, nggak apa-apa. Yang penting developernya amanah. Ketika sudah akad, developernya mau mecahkan sertifikatnya. Tapi kejadian sekarang banyak konsumen itu yang karena ketika akad belum pecah sertifikat sampai lunas, si developer nggak mau kabur. Nah itu yang bahaya itu seperti itu. Nah alhamdulillah Bapak Ibu di sini itu amannya. Sebelum dipasarkan sertifikat udah pecah. Rumah ini sama rumahnya udah beda. IMB rumah sini sama rumah ini beda. Jadi IMB-nya sudah masing-masing rumah, sertifikatnya juga sudah pecah gitu. Itu seperti itu. Jadi alhamdulillah di sini aman. Dan Bapak Ibu, kita itu nggak cuma infoin DP aja. Kalau DP itu kan 5 juta. Kita infoin semuanya, pengen beres semua gitu loh. Jadi DP itu ya, udah sampai balik nama dan SAM ke Bapak Ibu. Jadi ketika 1 tahun nih 1 tahun itu Bapak Ibu akad di sini itu udah balik nama ke Bapak, sertifikatnya dan udah SAM, dan itu udah nggak dimintain lagi biaya ya. Jadi insya Allah developer sampai memikirkan seperti itu. Biasanya kan yang penting akad, yang penting sertifikat bisa nyusul kan gitu. Enggak di sini. Bahkan Bapak Ibu secara akad saja itu developer memperhatikan sampai sebisa mungkin, sesyariah mungkin. Contohnya dalam perbankan syariah itu kan ada tajir, ada denda. Bapak Ibu cek deh di bank-bank syariah, Pak ada denda nggak? Ada, namanya tajir. Walaupun beliau bilang bahwasanya tajir tersebut dibagikan ke lembaga-lembaga sosial gitu. Jadi nggak
nggak dipakai buat keuntungan bank, kata orang banknya. Tuh. Tapi alhamdulillah luar biasanya owner sini itu punya punya pemahaman bahwasanya denda itu masih riba. Gitu. Denda itu masih riba. Tuh. Tuh. Makanya bernegosiasi sama bank untuk menghilangkan denda tersebut. Jadi alhamdulillah, Pak, kenapa kok kita nggak akad ke beberapa cabang, cuma cabang-cabang tertentu? Karena memang kita cari yang cabang-cabang yang bisa menghilangkan tajir denda tersebut gitu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, andai kata ada keterlambatan itu nggak ada denda. Cuma Bapak Ibu, bank juga kan tetap dia lembaga keuangan ya, bukan lembaga sosial gitu. Jadi kalau satu bulan nggak ada cicilan, Bapak Ibu pasti ditelepon sama bank, Pak ini gimana nih, nggak ada cicilan, Bapak mau nerusin silakan, nggak ada denda. Tapi Pak saya kayaknya udah nggak mau nerusin nih, saya pindah ke kampung. Ya udah dimusyawarahkan gimana nih, apakah di take over, apakah dilelang dan sebagainya. Jadi nggak langsung disita. Kalau disita kan nggak ada hak bagi Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu masih punya hak. Silakan mau di take over silakan, atau Bapak Ibu, Pak saya sudah nggak kerja nih, kena PHK, saya mengajukan cuti cicilan, nggak apa-apa, Bapak Ibu ajukan aja ya. Yang penting Bapak Ibu ada komunikasi sama orang bank. Jangan sampai Bapak Ibu di PHK terus nggak ngomong sama orang bank gitu. Sehingga orang bank juga bingung, ini mau nyicil apa enggak ya gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, pemain kena PHK itu langsung menghadap ke bank mengajukan cuti cicilan gitu. Itu melampirkan surat Bapak Ibu memang sudah nggak bekerja dari perusahaan gitu. Biasanya dikasih waktu ada yang 6 bulan. Wah, tuh, seperti itu Pak. Itu seperti itu. Jadi yang penting ada komunikasi sama orang bank. Bapak Ibu, program subsidi ini menurut saya sangat membantu banget gitu. Pertama yaitu cicilannya itu flat sampai lunas gitu. Flat sampai lunas, dan pemerintah selisih marginnya itu cuma 5%, keuntungan bank itu dipatok cuma 5% gitu. Jadi sangat membantu gitu. Terus yang kedua ada program asuransi dari pemerintah, ada pemerintah gitu. Dan itu gratis, Bapak Ibu nggak usah bayar preminya. Nah itu yang diasuransikan adalah si pemohon, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Kebakaran pun minimal 70%. Jadi kalau cuma kebakaran kompor gasnya aja nggak kena asuransi. Jadi minimal 70% yang kebakaran itu baru bisa diklaim. Ya kita pengen cari selamat ya, jangan terus Bapak Ibu bakar sendiri ya, jangan gitu. Terus jiwa pun adalah pemohon. Kalau pasangan itu enggak. Jadi kalau Bapak Ibu join income nih, suami istri kerja, saya sarankan yang masuk itu adalah bapaknya, jangan ibunya. Karena ada di Gria Family 3 itu dulu suami istri kerja, yang dimasukkan nama istrinya, itu bukan nama bapaknya. Nah, qadarullah si istrinya nggak kerja, terus suaminya kecelakaan kerja, meninggal, tetap suruh nyicil. Cuma customer saya ini di blok G6, blok G6, blok G5. Itu 1 bulan dia nyicil, amit-amit ya Pak, kita pengennya umur panjang. 1 bulan nyicil, suaminya kecelakaan di Jalan Cacing, Jakarta Utara, yang banyak kontainer tuh, dia ketabrak kontainer meninggal. Nah itu langsung dianggap lunas, istrinya udah nggak usah nyicil lagi, jadi dianggap lunas gitu. Makanya kalau bisa nama yang diajukan adalah tulang punggung keluarga, yaitu suami. Itu seperti itu. Jadi itu sih Bapak Ibu sekilas tentang perumahan kita. Jadi kita akadnya akad syariah, kita tipe juga terbesar. Yuk lihat sebelum ke blok yang dipasarkan ke dalam. Jadi kita double dinding nih Bapak Ibu, antar rumah samping sama antar rumah belakang, dan itu double dindingnya full sampai belakang. Kalau rumah subsidi pada umumnya ada double dinding cuma depan doang, ini doang nih, teras doang, dalamnya enggak. Kita tetap sampai belakang itu double dinding. Jadi kalau di sini ada rumah lagi, ini bikin dinding lagi dan sampai belakang. Enggak cuma
depan doang. Dan belakang juga yuk ke dalam sebentar Bapak Ibu. Jadi kita udah cat jotun, listrik udah 1300 tuh. Tuh. Masuk ke dalam. Dan ini Bapak Ibu nih, kelebihan kita itu kita keramik full sampai belakang. Tuh. Kita keramik full sampai belakang. Dan kamar tidur 2 udah lega nih, 3x3, ini 3x2,5. Nanti Bapak Ibu kita borkan 20 meter gratis. Dan mesin air juga gratis. Tuh contoh mesin airnya. Jadi enggak contohnya gitu nanti dikasihnya yang sanyo 300 ribuan enggak. Jadi sesuai dengan contoh Bapak Ibu. Seperti ini. Tuh. Kamar mandi udah di belakang, cuma untuk sekarang nggak dapat bak mandi karena kemarin kan banyak yang buat main anak-anak pada pecah tuh baknya karena kan fiber kan nggak kuat ya. Terus belakangnya itu belum dikeramik jadi kayak bolong gitu, jadi jelek gitu. Kalau sekarang udah kita keramik full aja, sekelilingnya full. Jadi Bapak Ibu bisa beli yang di TikTok itu kan banyak tuh yang estetik sekarang itu lebih cakep gitu. Tuh seperti itu. Nah ini juga beda nih Bapak Ibu. Ini contoh aja. Andai kata Bapak Ibu nanti plafonnya mau ditinggiin, itu ada space setengah meter seperti ini. Jadi aslinya 3 meter udah tinggi Bapak Ibu, ini udah tinggi. Cuma kalau Bapak Ibu kayaknya saya pengen ninggiin lagi, masih ada space seperti ini. Nah. 3 meter ini? Iya 3 meter ini udah tinggi Bapak Ibu tuh. Kalau ini 3,5 meter. Nah. Nah. PR Bapak Ibu pertama ini nih, nutup ini talang air. Talang air ini belum. Nah ada di blok R itu dia nutup pakai seng. Saya tanya habis berapa? Saya habis 500 ribu. Beli sengnya aja sama bajaringan, dia masang sendiri. Jadi ini untuk talang air aja. Nanti talang air itu Bapak Ibu nanti buang ke bak kontrol di sini. Jadi urutannya Bapak Ibu ya, pembuangan air dari sini dari wastafel. Terus nanti gabung dengan pembuangan air dari hujan, gabung dengan kamar mandi, baru ke depan sana. Gitu. Itu urut-urutannya. Nah kalau urutan mesin air nanti gabung sama sini, terus gabung sama bak mandi dan gabung sama untuk cucian depan motor. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu nggak usah bikin instalasi baru lagi, udah kita siapkan. Biasanya kan untuk cuci depan sana belum ada, harus ngebobok lagi, itu kan biaya. Alhamdulillah di sini developer kayak kecil gitu aja udah diperhatikan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Untuk kelistrikan nanti kita kasih Bapak Ibu ya kayak gini-gini udah semuanya terinstalasi gitu. Listrik 1300. Oke, itu saja sih Bapak Ibu. Ini juga jingnya udah kita kasih. Cuma ini aja sih keran-kerannya belum, itu masing-masing. Itu kita langsung aja ke blok yang kita pasarkan yuk. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja. Airnya? Sepitenya udah di depan sana udah 1,5 udah gede. Itu yang di Gria Family 2 Cilengsi udah 7 tahun itu masih bagus kok gitu. Kondisi airnya gimana Pak? Kan itu bening. Bapak Ibu, alhamdulillah di semua blok ya saat ini dari blok A, B, C, D, F, G, H, I, J itu alhamdulillah udah bagus bening. Nggak bau gitu. Nggak bau. Minyak. Nggak, alhamdulillah bening. Jadi nggak berbau gitu. Nanti kita lihat juga airnya. Yuk kita ke yang kita pasarkan.